Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Amanda Sabrina Syahrani, NIM 431220003, dan teman saya Muhammad Lukman Hanafi dengan NIM 431220017. Di sini kami akan menjelaskan tentang transistor amplifier design. Untuk yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada stability considerations, yang kedua amplifier design for maximum gain, yang ketiga ada constant gain circles, yang keempat ada constant noise figure circles, yang kelima ada broadband amplifiers, dan yang keenam ada model circuit equivalent dan mekanisme bias DC. Untuk yang pertama kita akan membahas transistor amplifier. Penguat atau amplifier merupakan blok bangunan dasar atau basic building blocks dalam sistem elektronik. Dalam desain sirkuit RF dan microwave, transistor modern sering digunakan. Jenis transistor yang umum digunakan meliputi perangkat silicon bipolar junction, gas MOSFET, heterojunction bipolar transistor atau disingkat HBT, dan high electron mobility transistor atau HEMT. Kemudian yang pertama, kita memasuki stability considerations. Stability consideration yaitu pertimbangan stabilitas untuk jaringan dua port. Nah, di sini merupakan contoh ilustrasi rangkaian untuk mencapai rangkaian yang stabil, yaitu menentukan berapa impedansinya dan berapa tegangan yang masuk. Kemudian di sini menghubungkan jaringan dua port itu sendiri. Jaringan dua port ini dihubungkan dengan sumber tegangan Vs yang memiliki impedansi internal atau Zs di portal masukan dan diakhiri oleh beban atau Zl di portal keluarannya. Koefisien refleksi yang relevan dalam analisis ini mencakup koefisien refleksi masukan atau Rin, keluaran Rout, sumber Rs, dan beban Rl. Kemudian unconditionally stable condition atau kondisi stabilitas tidak bersyarat pada two-port network atau jaringan dua port. Kondisi dasar yang harus dipenuhi adalah yang pertama, koefisien refleksi sumber atau Rs dan beban Rl harus kurang dari 1. Yang kedua, koefisien refleksi masukan Rn dan keluaran Rout juga harus kurang dari 1. Untuk memudahkan desain, stabilitas diuji menggunakan dua kondisi utama yang diformulasikan dari parameter S dengan dua kondisi sebagai berikut. Kondisi pertama, faktor determinasi D. Nilai mutlak determinasi parameter S harus kurang dari 1. Jadi D-nya itu harus kurang dari 1. Yang kedua, faktor stabilitas K atau faktor Rowlet. Faktor stabilitas K harus lebih besar dari 1. Jadi K sama dengan 1, di mana K didefinisikan dengan rumus berikut. Kemudian setelah unconditional stability, kita menuju ke conditional stability. Terjadi apabila transistor tidak memenuhi kondisi unconditionally stable condition sehingga diklasifikasikan menjadi potentially unstable atau berpotensi tidak stabil, atau conditionally stable, stabil bersyarat. Dalam conditionally stable, transistor beroperasi stabil di rentang nilai impedansi sumber Rs dan impedansi beban Rl yang terbatas. Di luar rentang tersebut, maka sirkuit akan berosilasi. Untuk menghindari hal ini, perlu dilakukan pendekatan grafis dengan circle of instability pada Smith chart. Smith chart-nya dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini Smith chart circle of instability. Untuk penjelasan lingkaran stabilitas keluaran atau RL, menggambarkan batas antara wilayah impedansi beban yang stabil dan wilayah yang tidak stabil. Di satu sisi lingkaran ini, koefisien refleksi masukan kurang dari 1. Sementara di sisi lainnya melebihi 1, yang mana ketika melebihi 1 berarti wilayah itu tidak stabil. Untuk perumusan pusat jari-jarinya itu ditunjukkan pada rumus berikut. Yang di sebelah kiri adalah pusat lingkaran beban CL, yang di sebelah kanan adalah rumus jari-jari lingkaran beban RL. Untuk menentukan wilayah stabilitas, berada dalam satu, di luar, atau di luar lingkaran, hal ini ditentukan dengan menguji titik tengah Smith chart.
atau RL sama dengan 0. Jika RL sama dengan 0, yaitu pengakhiran beban yang cocok digunakan, maka koefisien refleksi masukan sama dengan S11. Titik tengah Smith chart mewakili titik beban yang stabil jika nilai mutlak S11 kurang dari 1. Jika titik stabil RL sama dengan 0 berada di luar lingkaran stabilitas, maka semua titik di luar lingkaran tersebut adalah stabil. Sebaliknya, jika titik stabil berada di dalam lingkaran stabilitas, maka semua titik yang melingkar adalah stabil. Nah, kemudian penjelasan tentang lingkaran stabilitas masukan atau RS, yaitu menggambarkan batas antara wilayah impedansi sumber yang stabil dan wilayah yang tidak stabil. Secara spesifik mewakili fokus titik pada Smith chart di mana koefisien refleksi keluaran sama dengan 1. Di satu sisi, R out kurang dari 1 adalah wilayah stabil, dan di sisi lain melebihi 1 merupakan wilayah yang tidak stabil. Untuk perumusan pusat jari-jari yang di sebelah kiri merupakan pusat lingkaran sumber atau CS. Ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian di sebelah kanan ada jari-jari lingkaran sumber RS. Nah, untuk menentukan wilayah stabilitas atau uji titik, untuk mengetahuinya wilayah stabil berada di dalam atau di luar lingkaran, uji dilakukan di titik tengah. Yang tadi seperti sebelumnya dikatakan bahwa titik tengahnya adalah RS sama dengan 0. Jika RS sama dengan 0, maka impedansi sumber yang cocok atau match termination digunakan. Alhasil, koefisien refleksi keluaran atau R out sama dengan S22. Titik tengah Smith chart mewakili titik impedansi sumber yang stabil jika nilai mutlak S22 kurang dari 1. Jika titik stabil RS sama dengan 0 terletak di luar lingkaran, maka semua titik impedansi sumber di luar lingkaran tersebut adalah stabil. Selanjutnya adalah amplifier design for maximum gain. Desain penguat untuk gain maksimal. Dimulai dengan mempertimbangkan desain penguat yang menggunakan transistor unilateral, yaitu S12 sama dengan 0, yang menghasilkan keuntungan maksimum yang mungkin. Ketika S12 sama dengan 0, koefisien refleksi masukan direduksi menjadi S11, sementara koefisien refleksi keluaran disederhanakan menjadi S22. Kondisi stabilitas untuk transistor unilateral disederhanakan menjadi S11 kurang dari 1 dan S22 kurang dari 1. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum, koefisien refleksi sumber harus sama dengan S11 dan koefisien refleksi beban harus sama dengan S22. Keuntungan daya transducer unilateral maksimum atau GTU max untuk transistor yang dicocokkan dapat ditemukan dengan rumus sebagai berikut ini. Nah, kemudian ini adalah Smith chart untuk penentuan nilai komponen untuk RS dan RL. Diilustrasikan pada Smith chart berikut ini. Untuk hasil akhir desain sirkuit RF ini ditunjukkan sebagai berikut. Ini adalah rangkaian amplifier desain untuk gain maksimum. Apabila transistor bersifat bilateral, yaitu S12 sama dengan 20, ia harus dicocokkan pada kedua porta secara bersamaan untuk mendapatkan keuntungan simultan. Yang kedua, persamaan kondisi pencocokan konjugat simultan adalah Rin sama dengan Rs dan Rout sama dengan Rl. Konfigurasi transistor bilateral yang membutuhkan jaringan pencocokan masukan dan keluaran diilustrasikan pada gambar berikut ini. Nah, koefisien refleksi optimal sumber RMS dan beban RML diperoleh dengan memecahkan persamaan kuadratik kompleks yang diturunkan dari kondisi pencocokan, yaitu jika transistor stabil tak bersyarat, solusi dengan tanda minus yang menghasilkan R kurang dari 1 harus dipilih. Keuntungan transducer maksimum atau GTmax dapat dihitung menggunakan F faktor stabilitas K, yaitu faktor Rowlett yang telah ditentukan sebelumnya. Nah,
Berikut adalah faktor stabilitas rumus K. Ditunjukkan sebagai berikut. Contoh desain yang berhasil untuk kasus bilateral ditunjukkan pada gambar Smith chart berikut ini. Selanjutnya yang ketiga adalah constant gain circles. Untuk konteks dan konsep dasarnya, membahas prosedur desain yang digunakan ketika keuntungan daya yang diinginkan atau G desired lebih kecil daripada keuntungan maksimum yang mungkin, yaitu GT max, yang dibahas pada bagian sebelumnya tadi. Lingkaran keuntungan konstan adalah locus atau kumpulan titik dari sebuah koefisien refleksi, yaitu sumber atau beban RS atau RL pada smart chart yang akan menghasilkan nilai keuntungan daya yang spesifik dan konstan. Dengan tujuan utama untuk memilih impedensi masukan dan keluaran agar mendapatkan keuntungan yang diinginkan tanpa harus mencapai keuntungan maksimum yang mutlak. Untuk pembagian kasusnya, prosedur desain lingkaran keuntungan konstan dibagi berdasarkan jenis transistornya. Yang pertama adalah kasus unilateral, yaitu kondisi parameter umpan balik, yaitu S12 sama dengan 0. Nah, untuk pembagian kasusnya, prosedur desain lingkaran keuntungan konstan dibagi berdasarkan jenis transistornya. Untuk kasus yang pertama yaitu kasus unilateral, di mana kondisi parameter umpan balik S12 sama dengan 0. Nah, keuntungan daya transducer atau GTU difaktorkan menjadi 3 komponen. Nah, seperti dilihat pada rumus di sebelah kanan, yaitu 3 komponen tersebut ada GS, G0, dan GL. Untuk kasus yang kedua yaitu kasus bilateral, di mana kondisi parameter hamburan yaitu S12 tidak sama dengan 0. Diperlukan proses pencocokan konjugat simultan di kedua port, di mana GS adalah koefisien refleksi sumber dan GL adalah koefisien refleksi beban. Untuk kasus unilateral 1, asumsi kondisi parameter umpan balik atau S12 dianggap 0. Yaitu diasumsikan bahwa transistor stabil tanpa syarat, yang berarti magnitudo parameter hamburan masukan dan keluaran lebih kecil dari 1. S11 lebih kecil dari 1, dan S22 lebih kecil dari 1. Karena kondisi stabilitas terpenuhi, keuntungan maksimum yang mungkin untuk komponen masukan, yaitu GS, atau komponen keluaran, yaitu GL, adalah ditunjukkan pada rumus berikut ini. Gmax sama dengan 1/1 min S11 pangkat 2. Faktor keuntungan normalisasinya yaitu untuk mendesain keuntungan yang lebih rendah dari Gmax didefinisikan faktor keuntungan ternormalisasi yang menunjukkan presentasi keuntungan yang diinginkan dari keuntungan maksimum sebagai berikut. Ini merupakan contoh rumus presentasi keuntungan yang diinginkan dari keuntungan maksimum. Ini rumusnya di mana GI itu lebih dari sama dengan 0, tetapi kurang dari sama dengan 1. Untuk formula lingkaran keuntungan konstan, lokasi koefisien refleksi GI baik GS atau GL yang menghasilkan keuntungan GI yang konstan akan berada pada lingkaran di diagram Smith yang ditentukan oleh pusat di radius RI. Untuk rumus pusat lingkaran ada di rumus sebelah kiri, dan untuk radius lingkarannya ada di sebelah kanan rumusnya. Nah, ini adalah contoh visualisasi lingkaran keuntungan GS dan GL dalam bentuk Smith chart. Untuk kasus unilateral 2, yaitu transistor potensial tidak stabil. Transistor masih dianggap unilateral atau S12 sama dengan 0 dengan kondisi potensial tidak stabil ketika magnitudo koefisien refleksi masukan atau keluaran lebih besar daripada 1. Sehingga impedansi yang sesuai akan memiliki bagian real negatif. Nah, persamaan lingkaran keuntungan ada di sebelah kiri yaitu pusat lingkaran rumusnya, dan yang di kanan ada rumus radius lingkaran. Untuk kasus bilateral, transistor tidak dapat diasumsikan unilateral
yaitu S12 tidak sama dengan 0, sehingga prosedur desain menjadi sulit ketika keuntungan daya transducer yang ditentukan kurang dari nilai maksimum. Nah, maka dari itu pendekatan sederhana menggunakan lingkaran keuntungan. Untuk menyederhanakan desain, digunakan pendekatan lingkaran keuntungan konstan berdasarkan keuntungan daya operasi atau GP atau keuntungan daya tersedia atau GA. Nah, keuntungan daya operasi atau operating power gain GP dan keuntungan daya tersedia available power gain GA itu apa? Untuk GP sendiri, pendekatan ini digunakan untuk menentukan koefisien refleksi beban atau GL yang menghasilkan keuntungan daya operasi yang konstan diberikan oleh rumus berikut ini. Ini adalah rumus GP. Nah, untuk GA sendiri yang ada di sebelah kanan, pendekatan ini digunakan untuk menentukan koefisien refleksi sumber atau GS yang menghasilkan keuntungan daya tersedia yang konstan. Lebih disukai jika spesifikasi desain juga mencakup pertimbangan angka kebisingan atau noise figure dengan rumus berikut ini. Untuk persamaan pusat GA dan radiasi RA, lingkaran keuntungan GA itu dirumusinnya sama prosedurnya dengan GP. Kasus bilateral 1, keuntungan daya operasi, operating power gain GP digunakan dalam kasus bilateral S12 tidak sama dengan 0 untuk menentukan koefisien refleksi beban atau GL yang menghasilkan keuntungan konstan yang diinginkan. GP menghubungkan keuntungan dengan GL dan didefinisikan sebagai berikut. Ini rumusnya. Nah, formula pusat dan radius lingkaran GP itu sendiri lokasinya itu lokasi refleksi beban GL menghasilkan GP konstan terletak pada lingkaran di diagram Smith yang diturunkan dari persamaan impedansi berikut ini. Ini persamaan impedansi beban. Untuk kasus bilateral 1, keuntungan daya operasi, operating power gain GP. Definisi parameter atau C2. C2 sama dengan S22 dikurangi S11. Nah, untuk pusat lingkaran atau CP dirumuskan sebagai berikut ini dan begitu juga dengan radius lingkaran RP. Oke, selanjutnya adalah part 4, di mana part 4 ini berjudul Constant Noise Figure Circles atau lingkaran angka kebisingan konstan. Jika dalam tahap pendesain sebelumnya telah disebutkan beberapa faktor-faktor keburukan untuk bisa mencapai gain tertentu dan lain-lain, di Constant Noise Figure Circles ini adalah membahas tentang bagaimana cara dalam mendesain amplifier untuk dapat menjaga kebisingan atau noise pada level spesifik atau level tertentu yang diinginkan oleh desainer amplifier. Nah, karakteristik kebisingan jaringan 2 port ini kemudian dievaluasi menggunakan parameter yang disebut dengan faktor kebisingan atau noise figure factor. Secara matematis, faktor kebisingan penguat ditentukan oleh faktor kebisingan minimum atau Fmin dan parameter sumber. Nah, persamaan faktor kebisingan ini melibatkan beberapa parameter kunci transistor. Yang pertama adalah Fmin, yaitu faktor kebisingan minimum transistor. Kedua adalah Rn, atau hambatan kebisingan ekuivalen transistor. Ketiga adalah Yop, yaitu admitansi sumber optimum yang diperlukan untuk mencapai kebisingan minimum. Dan terakhir Gs yang merupakan bagian real dari admitansi sumber. Nah, kemudian penting diingat di mana kondisi Fmin hanya akan tercapai apabila admitansi sumber atau YS yang diberikan ke transistor bernilai sama persis dengan admitansi sumber optimum atau Y-opt. Nah, kemudian selanjutnya adalah parameter N dan lokus lingkaran. Nah, untuk mempermudah penggambaran grafis, persamaan faktor kebisingan diatur kembali untuk menghasilkan parameter kebisingan. Dengan parameter ini, kumpulan-kumpulan titik koefisien refleksi sumber gamma S ataupun gamma S
Iya, yang kemudian menghasilkan nilai kebisingan konstan atau F akan membentuk sebuah lingkaran pada sebuah bidang yang kompleks. Nah, pusat dan jari-jari lingkaran. Kita dapat menentukan pusat lingkaran atau CNF dan jari-jari lingkaran atau RNF menggunakan rumus yang tertera pada layar ini. Nah, aplikasinya atau implementasi dalam desain adalah kita harus memilih koefisien refleksi sumber atau GS yang berada di dalam lingkaran ini agar angka kebisingan penguat tetap terjaga di bawah batas nilai F yang kita tentukan. Nah, lingkaran ini kemudian sering digambar bersamaan dengan lingkaran keuntungan atau gain pada Smith chart untuk mencari titik temu terbaik di mana nantinya akan desain tersebut sesuai dengan keinginan kita atau sebagai pendesain seperti itu. Nah, di slide berikutnya, nah ini adalah mungkin tadi gambaran implementasi dari perhitungan sebelumnya yang kemudian digabungkan di satu Smith chart dengan lingkaran keuntungan gain. Kemudian nanti ya tadi seperti yang saya sebutkan agar bisa diketahui atau bisa analisis titik mana yang kemudian diinginkan oleh pendesain seperti itu. Nah, oke, masuk ke part berikutnya adalah broadband amplifier atau penguat pita lebar, di mana sinyal informasi umumnya memiliki bandwidth terbatas. Nah, bukan satu sinyal informasi itu umumnya memiliki bandwidth yang terbatas, bukan satu frekuensi saja. Maka penguat itu harus memiliki karakteristik yang konstan di seluruh pita frekuensi tersebut. Nah, mungkin tantangannya desain pencocokan biasanya sering terjadi sensitivitas terhadap frekuensi dan hanya valid untuk frekuensi tunggal. Nah, tujuannya sendiri broadband amplifier adalah untuk bisa membuat amplifier penguat pita lebar di mana ini bisa diimplementasikan ke beberapa frekuensi seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, teknik pertama untuk bisa menggunakan atau tahap desain dari broadband amplifier adalah resistive matching atau pencocokan resistif, di mana jaringan ini tidak bergantung pada frekuensi atau frekuensi independen, namun batas frekuensi atasnya ditentukan oleh kapan resistasi berhenti berfungsi akibat elemen parasitik. Namun tentunya masih memiliki kelemahan di mana penggunaan elemen resistif dapat menambah noise yang kemudian tidak dapat diterima karena efeknya yang berlebihan. Nah, yang kedua adalah jaringan kompensasi atau compensating networks, di mana ini adalah penggunaan komponen reaktif seperti halnya kapasitor dan juga induktor dengan prinsip reaktansi kapasitor berbanding terbalik dengan frekuensi, sedangkan induktor berbanding lurus dengan frekuensi. Maka kita bisa merancang jaringan yang bisa menyeimbangkan karakteristik dari tahap ini di kedua ujung pita frekuensi agar performa dari amplifier tersebut masih tetap terjaga secara konstan. Nah, kemudian ada negative feedback atau umpan balik negatif, di mana ini berfungsi sebagai perlebaran untuk memperlebar bandwidth serta memperbaiki pencocokan atau matching impedansi pada input dan output. Namun ada trade-off, di mana trade-off ini adalah gain penguat akan berkurang dan teknik ini bisa berdampak buruk pada angka kebisingan atau noise figure meskipun frekuensi sudut atau FC action meningkat. Namun gain tegangan pita tengahnya akan turun dengan faktor yang sama. Selanjutnya adalah balance circuit atau jika di bahasa Indonesia kan adalah sirkuit yang seimbang, di mana metode ini menggunakan dua penguat identik dan dua hybrid coupler 90 derajat dan memiliki keunggulannya pada mekanisme pembatalan pantulan. Yang dimaksud dengan pembatalan pantulan adalah sinyal yang memantul dari input penguat karena tidak matching
kemudian akan saling membatalkan di port input hybrid atau dibuang ke beban terminasi. Hasilnya adalah pencocokan impedansi yang lebih baik di rentang frekuensi yang luas. Nah, kemudian di slide 46, penguat gelombang berjalan atau traveling wave amplifier, atau ada penguatan dalam hal lain adalah penguatan terdistribusi. Di sini transistor disusun secara terdistribusi. Induktor digunakan untuk membentuk garis transmisi buatan bersama dengan kapasitansi parasitik transistor. Sinyal input berjalan di garis gate dan sinyal output dari setiap transistor dijumlahkan secara konstruktif di garis drain dalam gelombang berjalan ke depan. Nah, kemudian kita sudah sampai di part terakhir. Judul topik adalah modul sirkuit ekuivalen dan bias DC. Nah, kemudian di part terakhir ini membahas tentang bagaimana bias DC sangat penting untuk menetapkan titik operasi atau quiescent point sehingga memastikan operasi stabil terhadap perubahan suhu. Perlu dicatat, sirkuit bias resistif biasa yang aman di frekuensi rendah bisa menyebabkan osilasi atau merusak noise figure jika digunakan pada frekuensi microwave. Nah, kemudian ada beberapa model, di mana salah satunya adalah model sinyal kecil BJT. Ini digunakan untuk analisis frekuensi tinggi dengan digunakan model sirkuit ekuivalen sinyal kecil. Gambar yang di sini ini menunjukkan model untuk BJT. Model ini membantu kita memperhitungkan perilaku internal transistor saat beroperasi di frekuensi tinggi. Nah, kemudian di slide berikutnya untuk model sinyal kecil MOSFET dan MESFET. Nah, elemen parasitik di sini menjadi sebuah elemen yang sangat krusial karena lapisan oksida menimbulkan kapasitansi yang dapat merusak kinerja frekuensi tinggi. Sementara kapasitansi source gate CGS dan drain gate CGD, resistansi parasitik RG, RS, dan RD kemudian terhubung dengan seri juga secara detail kemudian diperhitungkan dalam perancangan desain tersebut. Nah, berikutnya adalah sirkuit sirkuit 4 balik tegangan, dalam istilah lain adalah voltage feedback circuit. Seperti yang terlihat pada gambar, kita menggunakan induktor LC dan LB untuk memblokir sinyal RF agar tidak bocor ke resistor bias, namun tetap mengalirkan arus DC ke transistor tanpa hambatan. Nah, kemudian ada stabilitas arus DC. Untuk mencapai kondisi stabil, maka stabil dalam artian arus tidak sensitif terhadap perubahan VBA dan beta diakibatkan oleh suhu. Kita perlu memperhatikan persamaan stabilitas ini. Umumnya diperlukan tegangan supply yang memadai dan rasio resistensi yang tepat dan sesuai. Kemudian slide berikutnya ada mekanisme bias dengan resistor bypass emitter. Sebagai alternatif lain, menggunakan resistor bypass emitter RE yang dibypass oleh kapasitor CE. Kapasitor ini membuang sinyal radio frekuensi ke ground, sementara induktor memblokir sinyal radio frekuensi tersebut. Stabilitas arus emitter ditentukan berdasarkan ekuivalen Thevenin, di mana kita harus memperhatikan tegangan Thevenin dan rasio resistansi untuk memastikan operasi yang bisa menjadi stabil. Nah, mungkin itu dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Mohon maaf terkait dengan kekurangan materi ataupun belum mampunya kami untuk bisa menyiapkan materi dengan baik. Untuk itu kami mengucapkan mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.